Dengan sifat hawa nafsu yang kita miliki ini, kita akan menjadi manusia yang baik, betul-betul baik atau tidak. Kalau kita kenal di antara 3 sifat hawa nafsu yang kita miliki ini, dan kita bisa memerangi dari ketiga sifat hawa nafsu ini, maka insya Allah kita ini termasuk orang yang akan beruntung. Apa 3 sifat ini? Bahwa ulama ini ada beberapa pendapat bahwa dalam hawa nafsu ini. Ini ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 3 sifat. Tapi yang sebetulnya dalam Al-Quran hanya 3 disebutin ini. Ini sumbernya dalam Al-Quran. Semuanya dari 3 sifat ini ada di dalam Al-Quran. Apa 3 sifat ini para santri? 3 sifat hawa nafsu yang yang dimiliki oleh manusia. Itu yang pertama nafsul ammaroh. Nafsul apa namanya? Ammaroh. Ya, dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 ini dibicarakan innan nafsa la ammaratul bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammaroh itu bisui, mendorong dari perbuatan yang jelek. Nah ini manusia ini pasti ada nafsul ammaroh ini. Setiap manusia ini pasti ada yang namanya nafsul ammaroh. Jengkel, maka kalau misalkan lagi emosi, itu nafsul ammaroh itu yang menguasainya. Ketika misalkan diomongin misalkan sama gurunya, sama pengurusnya, kalian sehingga nafsul nggak terima, jengkel. Nah, ini nafsul ammaroh. Lah nafsul ammaroh ini harus wajib diperangi para santri. Tidak boleh dipelihara. Nafsul ammaroh ini harus wajib diperangi, tidak boleh dipelihara. Contoh misalkan yang lain misalkan pada ngaji, yang lain sekarang pada ngaji misalkan, tiba-tiba kalian masih di kamar santai-santai, lah ini harus diperangi. Daripada ngaji mending tidur. Nah, jangan seperti itu, wajib diperangi. Dibandingkan nyantai di kamar, dibandingkan tidur-tiduran di kamar, lebih baik duduk bareng ngaji di masjid. Lah ini nafsul ammaroh ini. Maka di dalam kaitannya nafsul ammaroh ini wajib diperangi, jihad. Sahabat ketika ikut perang ini ada cerita dalam nafsul terkait tentang nafsul ammaroh. Ya, ada cerita bahwa dulu ketika para sahabat perang dengan Kanjeng Nabi, para sahabat mengatakan, ya, ini perang yang besar, ini perang yang besar. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat mengira itu perang yang besar, apa yang dikatakan Rasul? Roja'na min jihadil sighar ila jihadil akbar. Ini bukan, maksudnya gini, yang ini bukan yang kau kira ini perang besar, perjuangan yang besar, bukan jihad yang besar, tetapi ini adalah jihad yang kecil. Ya, apakah yang jihad yang besar ini? Kata Rasul ini, yang dimaksud jihad yang besar ini adalah jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yaitu berupa nafsul ammaroh. Berupa nafsul ammaroh. Nah, maka wajib diperangi. Lah Ustaz, kalau seperti itu kita hilangkan nafsu ini. Nggak bisa, Neng. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu dengan sendirinya ada pada diri sendiri. Kalau dihilangkan,
itu akan tidak bisa membangkitkan rasa semangat. Nafsu itu Pak ada kalanya bisa menimbulkan rasa semangat. Jadi kalau nafsu dihilangkan itu ada kalanya berbahaya, akan menimbulkan kecelaka bagi seseorang itu sendiri. Ada kalanya nafsu itu sebagai penyemangat hidup. Jadi kalau orang tidak ada nafsunya, tidak akan semangat. Contoh misalkan udah sendiri, tidak ada nafsu pengen misalkan nikah lagi misalkan. Pasti kalau ada nafsu pengen nikah lagi, pasti akan semangat. Kayak Ustadz Ropi juga sama. Ya, target pengen nikah tahun ini misalkan. Ya, karena nafsu pengen ibadah. Akhirnya semangat, timbul rasa semangat. Nah, maka nafsu itu ada dua. Ada menimbulkan unsur kesemangatan dan kecelakaan itu sendiri. Yang celaka ini yang wajib kita perangi yaitu nafsul ammarah. Innallaha innan nafsa la ammaratun bisu. Ini nafsu yang membawakan kejelekan, celaka yang besar. Kemudian yang kedua, ini kata para ulama, yang kedua itu ada nafsul lawamah. Apa nafsul apa yang kedua? Nafsul lawamah. Ini sedikit-dikit ya. Ini agak melenceng, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan saja, ya. Karena berhubung kalian belum punya kitabnya juga, ya udah, cuma usah materinya. Ya, yang kedua itu ada nafsul lawamah. Ini nafsul lawamah ini wajib diikuti. Beda dengan nafsul ammaroh. Kalau nafsul ammaroh wajib kita perangi, kalau nafsul lawamah wajib kita ikuti. Kalau kita tidak diikuti, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita ikuti, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Itu namanya nafsul lawamah. Ya, apa dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. Contoh misalkan sifatnya apa? Wajib kita ikuti. Lawamah ini wajib kita ikuti. Contoh misalkan teman saya pada ngaji. Ini temennya si Lutfi kelas 5-6 ini nggak ada. Kelas 4 ada, kelas 4 ngacung kelas 4. Tuh, kelas 4 juga satu orang, 456 ya ini. Nih, 456 parah. Kelas 4 mana kelas 4? Berapa? Satu orang. Kelas 456. Ini untung Ustadz Pak jarang laporan, udahlah. Nah, ketika kata kelas 456 gini. Ini teman-teman saya yang ngaji di masjid. Mending ngaji atau mending tidak sih gitu. Mending ngaji apa mending tidaklah. Bahasa mending ngaji atau mending tidak, ketika antum misalkan ada grentes itu pilihan itu, maka itu namanya nafsul lawamah. Itu namanya nafsul lawamah. Ketika ada pilihan dalam hati kalian, mending ngaji atau mending tidak. Atau misalkan kalian mending sholat sunnah atau mending langsung balik ke kamar. Nah, ketika ada rasa seperti itu namanya nafsu, namanya nafsul lawamah. Ya, mending sholat sunnah 2 rakaat, 1 rakaat apa 2 rakaat ya. Ketika ada perbandingan hati yang kalian sebutin itu, dan itu pasti ada dalam hati masing-masing seseorang, itu kita wajib ikutin itu. Tapi kalau tidak ada, lah ini ada tidak ada, mending ngaji, mending tidak. Berarti itu udah min alamati hati yang goreng itu teh, hati yang hitam, yang banyak nate apa ya kotor, harus dibersihkan itu, udah dibanjur itu, ucai comberan itu. Ya, itu kadang seperti itu kita.
mending sholat apa mending tidak ya, mending sholat sunnah apa mending langsung pulang. Nah, ketika gerentes-gerentes seperti ini, maka kita wajib harus itu ikutin. Ya, paham nggak? Itu seperti itu. Pasti seseorang itu. Mending ngaji atau mending tidur ya? Mending ngaji sajalah. Ngaji ikutin, itu yang disebut nafsul lawwamah. Namanya berprasangka pada diri sendiri. Ya. Ngeritik pada diri sendiri. Dirinya dikritik, dirinya diprasangka. Lah ketika ada prasangka pada diri kita itu yang disebut nafsul lawwamah. Kalau nafsul ammaroh itu nafsul perbuatan yang tidak baik. Nafsul prasangka pada diri sendiri, ngeritik pada diri sendiri, ya, itu namanya nafsul lawwamah. Kalau kita ikutin, maka kita akan sukses, kita akan bahagia. Dan ya puncaknya yaitu nomor 3. Puncaknya nafsu yang dimiliki oleh manusia dalam Al-Quran yaitu nafsul mutmainnah. Ya, bareng-bareng. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Puncaknya yaitu nafsul mutmainnah. Ya. Yang ajeg, wahai jiwa yang tenang. Allah mengundang kalian yaitu nafsul mutmainnah. Ya, nafsu yang tenang. Tenang kenapa? Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu seperti itu. Maka tidak mungkin kita mendapatkan nafsul mutmainnah kalau kita tidak sering mengikuti nafsul lawwamah. Itu paham, itu kuncinya seperti itu.